orang yang nggak menerima perubahan itu kan hakikatnya itu kan orang yang ingin mengendalikan ya. Dia mengendalikan yang lain biar orang lain nggak berubah, dia bisa dikontrol dia. Agama itu cukup sangat menarik ketika itu menjadi bahan untuk menjual atau melakukan transaksi mungkin secara sosial. Tapi di sisi lain kita juga bisa ngelihat agama ini juga kemudian menjadi motor penggerak untuk kekerasan gitu ya. Ketika orang mengalami yang berbeda, mengalami persekusi misalnya. Itu sajian dari Nina Fau untuk kawan-kawan semua. Itu film yang lumayan baru ya, tahun 2025 dirilis. Dan tim ISW juga berkesempatan, saya dan Adli itu sempat mewawancarai Bebra Mailin. Dan selengkapnya kawan-kawan bisa akses katalog yang nanti akan ditampilkan juga di layar. Di situ ada cerita tentang film ini gitu, dan itu nggak lepas sebenarnya dari pengalaman Bebra yang juga mualaf sutradaranya gitu. Dan juga dia menceritakan tentang kenapa sih konversi agama ataupun perpindahan agama itu menjadi isu yang sensitif di Malaysia, khususnya di Sabah, karena memang ada akar sejarah yang begitu lampau tentang islamisasi besar-besaran yang terjadi di Sabah gitu. Dan itu banyak orang yang memang dalam kondisi keterpaksaan itu masuk Islam gitu. Dan itu kalau bagi saya pribadi selaku programmer itu mengingatkan ada sebenarnya banyak juga praktek-praktek ataupun fenomena serupa ya di Indonesia sendiri gitu. Kalau di Aceh kita di ujung Singkil sana sebenarnya ada yang namanya Parmalim. Tapi mereka terabaikan secara administrasi oleh negara, susah masuk sekolah, anaknya susah mendapat pelayanan publik karena mereka beragama di luar 5 agama resmi, sehingga mereka terpaksa untuk memeluk agama yang 5 gitu. Ada yang masuk Kristen, ada yang masuk Islam, Katolik segala macam gitu. Jadi ada kondisi politik pemerintah negara, rezim juga yang membuat terjadi islamisasi, dan itu sebenarnya mereduksi ya keragaman yang ada di Indonesia khususnya. Barangkali mungkin di Sabah seperti itu di etnis Kadazan. Tapi selengkapnya sebenarnya tentang film ini juga saya ingin banyak perspektif sebenarnya. Selain dari kami pihak programmer, saya ingin ngundang Khalida Zia khusus di sini untuk ayo Zia, silakan maju ke depan. Ini kayaknya kita lama ya, sepekan lalu kayaknya kita ngomongin tentang film ini, dan ketika aku tawarin ke Zia nonton film ini, dan aku harap kita bisa diskusi bareng tentang film ini. Dari mana mulainya? Mungkin umum aja lu. Menurut Zia gimana film ini? Oke, terima kasih Fuadi dan semua teman-teman yang udah hadir. Sebenarnya cukup mendalam ya menonton film ini tadi dari awal, dan keren karena dia menyebutkan secara jelas wilayah di dalam proses perfilman tadi terlihat jelas, misalnya ada identitas agama yang memang terjadi pertentangan, tapi kemudian di keluarganya pertentangannya tidak. Mungkin biasanya kalau aku melihat bahkan mungkin lebih keras daripada itu. Pertentangan dari perbedaan agama itu bisa lebih terlihat dalam. Tadi cukup dibuat soft dalam filmnya, dan menarik sampai akhir bagaimana mereka memperlihatkan kolaborasi dari keberagaman yang muncul dan selesai di akhir film dengan cukup harmonis gitu. Tapi mau bilang bahwa kalau bicara soal identitas, ada banyak identitas yang muncul dari cerita film tadi. Misalnya yang pertama soal harapan sebagai anak pertama, karena dia bilang dia terus bicara soal kakak gitu, karena ada identitas kakak yang dilekatkan pada dirinya sebagai anak pertama dan harapan keluarga. Terus soal identitas daerah di mana tempat lahirnya mungkin mayoritasnya Kristen, sehingga kita kalau berpindah ya berarti kita keluar dari identitas itu dan akan menjadi asing dari lingkungan itu. Lalu identitas lainnya soal sukunya, Khazad tadi. Jadi ada banyak sekali identitas yang dilekatkan pada seseorang. Lalu mau bilang bahwa identitas itu kalau secara sederhana mungkin ada yang kita ambil dari diri kita sendiri atau ada yang mungkin dilekatkan oleh masyarakat gitu. Jadi selalu ada dua identitas dalam, bukan dua, ada banyak identitas tapi ada dua mungkin kategori ya. Sebagian besar kalau aku bilang mungkin aku humoris karena keinginanku, tapi
belum tentu orang-orang setuju bahwa aku humoris gitu. Jadi dari film ini cukup menceritakan banyak hal soal identitas, dan sebenarnya sebagai manusia dan dimanapun terjadi kita selalu berkumpul dengan kesamaan identitas karena rasa nyaman. Tidak hanya soal Malaysia, mungkin juga ada banyak orang Indonesia yang selalu bicara soal identitas baik disadari atau tanpa disadari. Misalnya saat ketemu orang kita selalu nanya aslinya dari mana. Kita selalu mengumpulkan identitas-identitas karena keinginan kita. Karena selalu merasa nyaman dengan orang yang agamanya sama, dengan orang yang sukunya sama, dengan semua kesamaan. Jadi saat bicara pun tentang toleransi, orang berkumpulnya dengan rasa sama gitu. Kalau misalnya juga soal toleransi agama, mereka juga berkumpul karena perjuangan mereka di dalam agama masing-masing gitu. Oke, makasih Zia. Saya tertarik tadi apa yang dibilang Zia ya. Jadi banyak identitas yang melekat di diri Nina gitu ya. Dan ini juga relevan dengan dua film yang sebelumnya yang kemarin kita putarkan ya. Karena apalagi bicara perempuan gitu. Tadi Zia udah beberin bahwa ya seorang Nina juga kakak itu. Jadi kakak yang punya beban pengharapan lebih, yang harus jadi contoh yang baik, dan ketika terjadi perpindahan agama itu mengguncang adiknya gitu ya. Udah sampai ada adegan yang bilang saya hampir nggak kenal lagi kakak saya gitu. Apa setelah ini kakak akan pakai jilbab, akan pakai pakaian yang rapat menutup gitu kan. Jadi ada kekhawatiran itu gitu. Dan belum lagi tadi ada satu hal lagi ya, dia punya beban untuk ikut menanggung ekonomi bapaknya gitu. Itu mungkin cerita yang menarik juga tadi ya. Bapaknya kena scam gitu, investasi bodong gitu, terus semua uang yang dipinjamkan yang diberikan oleh Nina itu ludes, dan itu jadi beban gitu, sehingga banyak perencanaan dalam kehidupan mereka, punya rumah baru itu gagal karena ada persoalan itu gitu. Jadi menarik juga melihat sebenarnya identitas kita nggak satu gitu. Mungkin orang melihat kesamaan semua satu ruangannya Islam gitu, tapi siapa yang jadi buruh, siapa yang jadi guru, siapa yang anak muda punya minat musik pop, musik jazz, itu punya lapisan identitas yang lain gitu. Jadi sebenarnya agak aneh gitu, punya identitas tunggal yang membuat kita saling terpecah ya gitu ya. Misalnya ya karena ya kerusuhan antar agama mungkin yang terdekat ya, gimana caranya kita jangankan ya di Aceh mungkin paham aja bisa jadi masalah gitu. Paham Aswaja dan non Aswaja itu bisa jadi masalah. Sementara kalau kita dalami lagi, jangan-jangan ada kesamaan antara orang Aswaja dan non Aswaja dalam hal lain. Sama-sama pedagang, sama-sama buruh, sama-sama orang yang memperjuangkan ekonomi di tengah morat-marit kondisi Aceh misalnya, perekonomian yang jelas gitu. Tapi kadang-kadang kita terikat dalam satu identitas itu aja dan kita bermusuhan gitu. Padahal kita punya banyak kesamaan yang lain. Dan itu yang saya tarik dari Zia tadi. Banyak identitas yang melekat di diri seseorang gitu. Oke, barangkali itu pengantar yang keren. Mungkin ada Zia, ada yang pengen eksplorasi lagi tentang film tadi kira-kira? Yang kedua sebenarnya persoalan budaya ya. Disadari atau tidak, budaya selalu diwariskan ke orang-orang berikutnya karena kita merasa benar, dan semua orang yang menganut budaya pasti meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi kita lupa bahwa budaya itu selalu dinamis, orang-orang selalu berubah, dan budaya juga berubah dengan proses dan cara kehidupan yang berganti. Nah, yang sering terjadi di kehidupan seperti cerita Fuadi tadi adalah orang-orang yang tidak siap akan perubahan karena mereka selalu stuck pada satu kata, oh dulu begini gitu, dulu begitu. Tapi orang tidak siap akan perubahan, akan situasi yang dinamis dan berubah gitu. Padahal dalam sistem sosial, budaya, cara berpikir itu sesuatu yang paling sering dan sangat mungkin berubah. Jadi saat hidup bermasyarakat, bersosial, ya kita siap dengan segala macam perubahan yang terjadi. Dari film ini terlihat tadi ada banyak standar soal bagaimana dulu orang-orang berpindah dan tidak berpindah ya, karena mereka
selalu hidup dengan ketika misalnya ada orang beda agama masuk ke satu daerah, itu akan menjadi perubahan, akan jadi perbauran buat daerah itu. Tapi sebenarnya itu juga bukan sesuatu yang menakutkan sehingga harus dijauhi, tapi justru proses belajarnya akan jadi menarik kalau orang-orang memahami proses perubahan itu. Tapi karena kita stuck pada aku dari dulu kayak gini dan gak mungkin untuk melakukan hal lain yang gak pernah aku lakukan sebelumnya, itu yang membuat kita rasanya jadi takut untuk belajar sesuatu yang baru. Ya, dan aku justru menarik juga sih ya, karena beberapa adegan tadi kan menegaskan ya, misalnya kayak tetua ataupun keluarga dari pihak ayah yang bilang bahwa oh ini budaya kita makin tergerus nih gitu. Banyak anak-anak muda yang nggak tahu akar sejarahnya, sehingga jadi ada sisi lain juga yang dilihat kenapa banyak orang yang insecure sebenarnya dengan kebaruan gitu. Ada nilai-nilai lama dipertahankan gitu. Mungkin aku melihat di sisi itu juga sih. Menurut Zia gimana? Betul, itu sangat sering terjadi dan bukan hanya dari film ini, tapi di kehidupan nyata itu persoalan yang sangat nyata. Sebenarnya sebagai seorang manusia, kita tuh punya prinsip diri itu sedikit sekali, tapi selebihnya adalah proses perbauran dengan masyarakat sekitar ya. Bagaimana lingkungan sebenarnya merubah diri kita tuh lebih besar dari kemampuan kita mempertahankan prinsip. Kemampuan kita mempertahankan prinsip dan lain-lain paling segini, tapi bagaimana dunia akan merubah kita tuh besar sekali dorongannya. Tadi keren si Nina Vow itu bilang bahwa dia itu berubah karena dirinya sendiri. Mungkin dia sedang ingin menunjukkan prinsip dan cara bertahan, tapi bagaimana keluarganya menceritakan tadi, papanya bilang bahwa orang-orang di KL mayoritasnya Muslim, sehingga ketika kamu pergi ke sana kamu akan sangat mungkin berubah gitu. Karena dia bicara soal lingkungan sosial tadi, bagaimana seseorang tuh nggak akan mampu mempertahankan dirinya di lingkungan yang asing bagi diri mereka karena dorongan luar yang terlalu kuat. Mungkin itu sih secara singkat. Thank you Zia. Oke, dari teman-teman lain mungkin ada yang ingin direfleksikan nggak? Karena ini sebenarnya melekat di kita ya, soal perbedaan, setidaknya nggak se-ekstrim pindah agama gitu, tapi perbedaan prinsip yang cukup fundamental mungkin di lingkungan keluarga yang ingin dibagi juga, dan cara-cara mengatasi itu, cara tetap survive ya. Dan ini kan happy ending ya. Happy ending nih. Ini konversi agama yang happy ending, tapi kenyataannya orang pindah agama sampai diusir gitu ya. Dan kita nggak kekurangan cerita orang-orang yang akhirnya memilih jauh dari keluarga gitu ya. Pindah rumah gitu karena soal identitas ini gitu. Jadi ya mungkin benar kata Zia, ini digambarkan secara soft gitu ya. Jarang-jarang tuh ada penerimaan tuh di ayahnya, sampai akhirnya mereka tetap dalam satu rumah. Ada kuali yang baru. Ya kan, ada kuali yang baru, kemudian si Nina Vow tetap bisa sholat gitu, dan atribut keagamaan Kristen tetap ada di situ, ada patung Bunda Maria tetap ada di situ. Ini kayak potret yang jarang gitu terjadi gitu, karena kebanyakan akhirnya memilih untuk betul-betul berjarak gitu. Itu ya, tapi kan dalam perbedaan yang lain misalnya, kalau kita lihat kan soal identitas, misalnya politik juga identitas kan, misalnya ada orang. Waktu kita jelang pemilu kemarin, itu ributnya bukan main kan. Anak punya pilihan 01 apa 02 gitu. Dan itu bisa jadi ribut gitu. Nggak kurang juga aku punya cerita banyak dari teman-teman Gen Z itu bisa keluar dari grup WhatsApp gitu. Cuma gara-gara berantem. Kenapa nggak milih 02? Dia gemoy, dia segala macam gitu kan. Terus, gitu diceritain. Kamu nggak tahu nggak itu penjahat HAM segala macam. Jadi ada keributan soal itu ya. Soal hal-hal yang prinsip, sampai akhirnya terjadi pertengkaran dan jarak yang lumayan signifikan gitu ya, memutuskan pertemanan gitu gara-gara pilihan politik. Tapi ini semua bagian dari varian identitas yang kupikir mungkin kawan-kawan pengen cerita juga soal ini gitu. Ada yang pengen nanggepin? Kira-kira? Semoga todong nih. Aku suka nodong tuh. Silakan Bang Azhari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Fuadi. Seru ya, saya nonton, tapi saya melihat di ruang yang dibangun dalam film itu tadi keren ya. Mereka melihat perspektif yang
Kalau kita mungkin kebanyakan film tetap ada unsur eksternalnya, politik dominan ya, mau perubahan karakter. Tapi keluarga si karakter si lupa, sorry lupa Inafo. namanya, Inafo itu kan karakter keluarga mereka yang tidak ingin menghegemoni ya, artinya yang tidak ingin mengontrol ya. Kelihatan ya di perubahan dari kakeknya, diceritain saat dia tidur bahwa kakeknya punya agama dasar dan kemudian berubah ke bapaknya yang Kristen, terus berubah ke generasi si Nafo ini adalah ke Islam itu. Dan kehidupan mereka itu sebenarnya paling gampang menerima perubahan karena tidak ada karakter yang ingin mengikat anak-anaknya itu mengendalikan enggak. Tapi itu yang membuat saya penasaran kenapa kemudian si Inafo ini jadi bimbang dia menceritakan sedangkan dia tahu karakter keluarganya ini. Rupanya ada problem faktor lingkungannya justrunya. Kalau si kakak tadi bilang bahwa kita tidak ingin perubahan, saya rasa perubahan itu nggak meminta kita ya untuk kita menerima dia, tapi dia akan memaksa kita, itu alamiah maksudnya. Nah begitu juga apa yang terjadi di Sabah itu ya, ada karakter keluarga mertuanya si adiknya ya, yang pasca kawin kemudian ngomongin tentang anak si kakaknya si siapa yang kawin itu berubah, si Inafo berubah jadi Islam lah, bahwa itu akan merusak peradaban mereka. Kalau kita misalnya refleksikan ke Aceh itu kan saya melihat dekat dengan kita, yang orang yang nggak menerima perubahan itu kan hakikatnya itu kan orang yang ingin mengendalikan ya, dia mengendalikan yang lain biar orang lain nggak berubah, dia bisa dikontrol dia. Tapi ketika dia nggak punya prinsip mengendalikan, saya rasa perubahan itu akan mengalir secara alamiah, artinya akal sehatnya akan dominan berfungsi lah. Nah, begitu juga di dalam konteks agama yang ada di Aceh, kayak Pamalin ya, itu seluruh Indonesia ya, bukan hanya di Aceh. Tapi kan ada juga misalnya beberapa di Aceh malah lebih ekstrim, perubahan dia pindah ke agama lain, dituduh dia harus lari malah keluar Aceh. Apa istilahnya, murtadin ya. Yeah. Dia murtadin, dia harus keluar dari Aceh. Dan mereka pun keluar dari sana adalah gerakan misi politiknya juga yang kelihatan menyerang malah. Itu yang saya lihat tidak ada mungkin yang kita nggak mengetahui ya. Saya ada beberapa cerita yang saya dapatkan yang orang Aceh keluar, ya memang dia suka aja. Dia ketemu tapi nggak menjelekkan sebelah sini. Dia justru kadang ada yang bijak ya. Ini biar dalam proses Islam saya murtad ya udah. Tapi saya menemukan kenyamanan perspektif ini. Artinya sudut pandang keluarga ini mungkin hal yang paling bukan sisi netral ya, sisi menarik untuk menyampaikan perspektif agama yang belakangan ini kan dominan sekali dibahas dalam perspektif politik gitu. Sehingga identitas, walaupun orang tahu semua, orang nggak percaya bahwa identitas itu bisa menyatukan. Padahal hakikatnya iya, dia bisa menyatukan karena ada kesamaan kan. Tapi yang terjadi justru tidak gitu. Oke. Iya, ini lagi ya soal hegemoni ya, yang ditangkap sama Bang Asadi justru titik temunya itu di pihak keluarga yang turun temurun nggak pernah berusaha menghegemoni satu sama lain gitu ya. Jadi itulah kuncinya ya. Kenapa mereka akhirnya bisa survive bareng-bareng gitu dengan perbedaan agama, kakeknya beda gitu ya, ibunya segala macam sampai Ninafo masuk Islam gitu. Dan saya tertarik juga ada beberapa adegan tuh Zia, kalau Zia lihat misalnya sang ibu kan pernah waktu sambil tidur sama Nina kan bilang kakek agamanya beda, jadi surganya beda nggak? itu kan sebenarnya pertanyaannya sangat ini ya. Mungkin kalau bagi kita sendiri mungkin kita bertanya-tanya ya, nggak ada yang bisa menjawab kehidupan setelah mati, dan ini pertanyaannya cukup filosofis ya sebenarnya. Terus kalau meninggal gimana gitu ya? Tapi ada jawaban yang sangat bijaksana dari ibunya gitu ya, menjadi diri sendiri gitu, tetap saling tolong menolong, tetap berbuat baik, itulah sebenarnya yang kunci gitu. Dan itu menenangkan semua orang yang menonton film ini, entah apapun agamanya gitu. Jadi ini kekuatan film ini nggak membangun konfrontasi ya itu. Kira-kira Zia gimana nanggepin apa yang dibilang sama Bang Azhar? Benar ya, ada banyak garis tadi soal proses beralih agama, tapi bukan peralihan yang proses gimana tadi ibunya juga sebenarnya awalnya agamanya bukan Katolik, tapi karena menikah dengan ayahnya akhirnya belajar Katolik dan lain-lain. Jadi memang keluarganya sebenarnya cukup siap dengan perbedaan, walaupun cara menanggapinya mungkin ya cukup soft sih sebenarnya. Justru
kita mungkin Fuadi dan yang lainnya juga tahu, kita justru tahu pertentangan agama yang lebih keras daripada ini. Misalnya bagaimana kalau di dalam Islam ada mu'alaf yang kalau dia baru berpindah agama biasanya dapat ada perlindungan, ada segala macam hal. Begitu juga mungkin orang yang berpindah menjadi murtad pasti ada perlindungan dari agama-agama barunya. Karena berpindah itu selalu menjadi sesuatu yang menyulitkan. Jadi tidak mudah bagi seseorang untuk berpindah atau beralih dari sesuatu yang mereka yakini sebelumnya. Jadi tapi menariknya latar belakang perpindahan itu tidak digali secara dalam. Walaupun sebenarnya kalau kita mencari tahu mungkin kita akan dapat jawaban-jawaban yang setiap orang punya alasan yang unik kenapa mereka berpindah. Dan itu mungkin jawaban-jawaban pribadi yang memperkuat keinginannya dalam mengambil keputusan atas perpindahan itu. Tapi untuk sampai pada pengalaman atau memutuskan berpindah agama misalnya ya juga bukan sesuatu yang mudah untuk diputuskan gitu. Jadi udah 2 tahun pun dia berpindah agama, dia nggak pernah mengatakan itu pada keluarganya. Jadi memang sesuatu yang sangat sangat dalam dari diri seseorang yang bahkan tidak diungkapkan keluar dari dirinya. Tapi sebagai keyakinan yang mungkin membuat dia merasa nyaman dengan itu. Kalau memang benar seperti Bang Azhari bilang, film ini tuh terasa dekat bagi orang-orang Aceh, bahkan mungkin yang tahu soal perpindahan agama atau yang belajar soal isu toleransi. Di sini bukan tidak ada perpindahan agama, tapi keterbukaan untuk menerima perbedaan agama yang mungkin tidak banyak diakui, sehingga ada banyak orang yang berpindah akhirnya memutuskan untuk menutup rapat proses perpindahannya atau tentang dirinya gitu. Jadi aku juga tahu misalnya ada banyak mu'alaf yang hidupnya cukup rumit dan perjuangan menjadi survive-nya cukup bergejolak gitu. Baru-baru ini juga ada kasus yang murtad yang kalau nggak salah sebelumnya orang PD yang kemudian berpindah agama, tapi ada banyak video yang kontroversi yang muncul di sosial media. Jadi sebenarnya membicarakan soal perpindahan agama itu bukan sesuatu yang sangat jauh dari kita gitu, sesuatu yang dekat tapi jarang kita bahas saja gitu. Sesuatu yang dekat ada di kehidupan sehari-hari kita tapi kita jarang untuk menyinggung itu karena berbagai hal yang menjadi sensitif di lingkungan masyarakat kita gitu. Jadi mau bilang bahwa proses berpindah agama, mencari kebenaran dan lain-lain itu selalu dilakukan oleh setiap orang, tapi proses bagaimana orang mendalaminya itu yang berbeda-beda. Oh itu. Iya benar. Mungkin gak hanya identitas agama ya, misalnya kejenuhan beberapa orang misalnya dengan sistem sosial yang ada di Aceh gitu, kemudian memutuskan untuk kuliah di luar, kemudian mendapatkan banyak perspektif, lingkungan yang lebih terbuka dan kemudian mulai ada dilema ya, enak tinggal di Aceh apa di luar gitu kan. Itu kan kayak perbincangan dari teman-teman kita mahasiswa juga yang akhirnya punya perbandingan gitu ya. Dia ngelihat oh di lingkungan luar seperti ini, di Aceh seperti ini segala macam. Ada kenyamanan hidup di Aceh dengan slow living, kemudian juga punya teman banyak, punya warung kopi dan segala macam, hal-hal yang nggak tega untuk ditinggalkan gitu. Tapi ketika dia lihat ada berita-berita gampang sekali menggerebek pasangan yang pasangan yang kedapatan satu rumah, kemudian disiramin air comberan dan segala macam, dan itu dipertontonkan dengan bangga gitu kan. Jadi banyak hal sebenarnya yang membuat kita dilema ketika kita punya keluasan cara pandang gitu, dan itu barangkali yang diceritakan Zia ya. Kita juga punya banyak cerita orang-orang yang udah mulai bertanya dengan kondisi Aceh gitu, yang barangkali bagi sebagian orang juga nggak nyaman gitu ya. Belum lagi keributan yang hanya berdasarkan tongkat di mimbar segala macam. Jadi kadang-kadang kan kalau kita lihat ini penting nggak ya gitu kan. Tapi itu bisa jadi keributan yang luar biasa gitu kan. Di Masjid Cud Mutia kemarin soal pokoknya segala macam lah. Jadi ini sebenarnya pertentangan identitas yang mungkin nggak se-ekstrim itu, tapi sebenarnya kita hadapin sehari-hari ini yang membuat kita bertanya-tanya, ini apa yang terjadi ya gitu. Sensitivitas macam apa yang membuat orang mudah tersinggung, mudah marah,
mudah memobilisasi massa, mudah untuk menjelekkan satu sama lain gitu. Karena kontroversi soal murtadin yang cerita murtad itu ya dia marah sekali sepertinya dengan agamanya sebelumnya gitu sampai akhirnya ini dilaporin gitu. Jadi itu juga kayaknya kasus terbaru ya soal itu yang lagi ditangkap kalau saya nggak salah di Polda Aceh posisinya. Itu juga rame juga komentarnya kita baca macam-macam ya. Ada yang ingin berkomentar lagi tentang ini, tentang filmnya boleh, tentang pertentangan identitas yang kawan-kawan hadapi sehari-hari boleh juga yang kawan-kawan lihat gitu. Ada. Waktu kita, iya sebenarnya nggak lama lagi ya. Makanya saya nggak khawatir tadi, nggak apa-apa jam 4:30 kita mulai gitu, karena lebih dekat waktu buka puasa. Karena kemarin kan ada jeda sekitar setengah jam lebih gitu. Masih lama ya. Boleh? Kira-kira ada yang mau kasih pendapat? Nanda, silahkan. Kak Nanda. Terima kasih Bang Fadi, perkenalkan saya Nanda. Sebenarnya film ini menggambarkan seharusnya terjadi gitu ya. Maksudnya saya melihat setiap part itu punya nilai yang ingin disampaikan. Bagaimana kalau teman-teman melihat tadi pada bagian dia ditanyakan apakah kamu yakin mau memeluk agama Islam, terus kemudian ada satu ucapan dari mungkin ustadznya itu yang membuat saya benar, seharusnya kita seperti ini adalah yang berubah dari kamu itu hanya akidah, bukan hubunganmu dengan keluarga, bukan hubunganmu dengan masyarakat, itu dimension. Karena seharusnya memang ketika kita berhadapan atau ketika kita hidup dengan orang-orang yang berbeda secara keyakinan, itu yang berbeda hanya prinsip kita, hanya kepercayaan kepada Tuhan saja yang berbeda, tapi segala bentuk urusan kemanusiaannya kita tetap sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kalau notice tadi ada banyak kejadian yang terjadi di sekolah minggu yang dia hadapi gitu, trauma masa kecil, mungkin mendapatkan perilaku yang tidak enak, dan kemudian dia bertemu lagi dengan orang yang melakukan itu gitu, dan itu menjadi trauma berlapis ya bagi si perempuan tadi, si Ninafau tadi. Dan banyak hal di film ini menggambarkan bahwa bagaimana ketika dia memilih memeluk agama Islam itu bukan berdasarkan agamanya, tapi benar-benar keyakinan. Jadi berbeda ya, orang beragama dan berkeyakinan itu kan sungguh beda ya. Mungkin kalau misalnya dia beragama bisa jadi karena dia keturunan dari agama Islam atau dia keturunan dari agama Kristen, tapi kalau berkeyakinan lahir dari hati. Itu yang terkadang dimention juga bahwa jangan kamu memilih Islam cuma karena pengen menikah, terus kemudian pengen bisa melakukan. Kalau sekarang kan di Indonesia fenomenanya adalah kalau misalnya kamu ketangkap itu tiba-tiba berpeci, berkerudung gitu. Atau misalnya ketika beberapa orang yang bukan agama Islam ketika dia kena masalah dia tiba-tiba jadi mualaf. Karena itu yang bisa mengajak atau mencari dukungan masa gitu, karena agama itu cukup sangat hangat ketika cukup sangat menarik ketika itu menjadi bahan untuk menjual atau melakukan transaksi mungkin secara sosial. Itu dia. Terima kasih Fodi. Iya, di Aceh masuk Islam jadi mudah ya. Jadi banyak juga tuh tiba-tiba bule gitu ya, bule syahadat gitu di Aceh gitu. Itu tujuannya apa ya? Tapi penting ya untuk tadi Nanda mention soal keyakinan dan agama ya. Itu juga yang saya lihat gitu. Iman lebih ke keyakinan dan personality ya, sementara agama kadang-kadang lekat juga sama identitas sosial gitu, dan itu yang kadang-kadang melihat ya. Orang-orang nggak jarang juga melihat orang yang beragama tapi melakukan kekerasan. Kenapa? Nah, itu jadi perlu kita melihat sisi itu ya, antara keyakinan dan agama. Zia, ada yang ingin ditanggapi dari yang disampaikan Nanda? Iya, menariknya adalah bahwa ada orang-orang yang memahami manfaat dari beragama gitu, sehingga mereka memanfaatkannya. Ada sebagian lagi yang beragama tapi mungkin tidak memahami manfaat dari beragama itu gitu. Jadi ada mungkin yang
tadi ya, tidak mengimani tapi kemudian beragama karena banyak manfaatnya. Misalnya kalau Nanda tadi sebut ada yang tiba-tiba orang melakukan sesuatu yang salah tapi kemudian nanti berpeci gitu. Karena manfaat dari berpeci adalah jadinya berteman dengan banyak orang yang menggunakan peci lainnya karena identitas peci gitu. Jadi itu bagi orang-orang yang memahami manfaat dari memeluk identitas. Terus hal lainnya adalah sebagai orang Aceh jangan takut untuk menjadi atau memahami hal yang berbeda. Dulu aku pernah kenal satu orang yang menulis tentang perjalanan mencari teman beda agama gitu. Jadi walaupun sulit hidup di daerah yang homogen, kita mau paham agama lain tapi kita nggak punya teman gitu yang beda agama sehingga perspektifnya jadi sama gitu. Kalau aku ngobrol sama Fuadi agamanya sama gitu sehingga aku nggak punya pemahaman baru. Jadi dia mencari teman-teman yang punya agama berbeda. Tapi masalahnya sebagai orang yang hidup di daerah kalau ada orang yang agama berbeda hidup di Aceh misalnya, mereka akan menutupi identitasnya karena banyak kerugian yang dia dapat kalau dia memperlihatkan identitas secara jelas gitu. Jadi orang yang mencari teman beda agama ini nggak dapat temannya. Karena yang identitasnya sedikit ini dia nutup, dia nggak akan bilang bahwa dia bukan Muslim, dia nggak akan mengaku bahwa aku Kristen dan lain-lain. Karena kalau dia mengakui itu akan semakin sulit hidupnya gitu, sehingga dia akan menutupi identitas itu. Itu sebuah cerita yang menarik hidup di daerah dengan mayoritas agama, tapi belajar memahami gimana tidak enaknya menjadi minoritas. Ya. Karena kalau datang ke gereja juga jadi masalah baru lagi ya. Ada kasus juga tuh datang belajar ke gereja jadi kasus gitu. Oke, ada yang lain yang ingin share pendapat gitu? Cukup? Bang Putra cukup bang? Sengaja gue ganggu. Iya kan? Udah gue bilang. Nanti udah mau dibilang. Pasti suka. Menarik ya. Sebenarnya betul dibilang tadi soal identitas itu memang sesuatu yang sangat dekat dengan kita dan orang merasa ada kebutuhan untuk memiliki kesamaan. Menurut saya itu menarik sekali ya. Ada sebuah buku juga yang membahas tentang itu, tentang identitas dan kekerasan. Nah kalau dalam konteks ini kita bisa melihat ada satu hal yang buat saya jadi pertanyaan juga ya. Di satu sisi kita agama ini kan mengajak kita untuk berbuat baik gitu kan, untuk mengimani tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim gitu ya, rasa sayang dan menyayangi. Bahkan ada ukhuwatul, lupa saya istilahnya, itu ada ukhuwah Islamiyah sama ukhuwah insaniyah gitu ya. Ukhuwah sesama manusia dan ukhuwah sesama Islam gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga bisa ngelihat agama ini juga kemudian menjadi motor penggerak untuk kekerasan gitu ya. Ketika orang mengalami yang berbeda, mengalami persekusi misalnya. Jadi kayak di satu sisi kita kayak melihat ada semacam dua mata dia. Dan ini tidak hanya terjadi di Islam, di agama-agama lain juga ada seperti itu. Ini buat saya pribadi ini masih menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Karena di satu sisi dipenuh dengan kebajikan tentang pengorbanan diri, tapi di sisi lain juga bisa membuat orang melakukan kekerasan gitu. Termasuk misalnya kalau di luar, mungkin di Aceh belum pernah saya dengar ada istilahnya honor killing ya. Honor killing. Jadi orang tua membunuh anaknya dan itu dianggap sebagai sebuah kehormatan. Itu bisa misalnya biasa imigran Muslim yang pindah ke London atau tinggal karena dia melihat misalnya ada salah satu keluarga dia convert ke agama lain misalnya, abangnya itu ngebunuh adiknya dan pembunuhan itu dianggap honor killing gitu, keterhormatan, mempertahankan martabat keluarga gitu ya dengan membunuh adik kandung misalnya. Itu jadi pertanyaan buat saya ya tentang dua hal tadi, agak paradoks di satu sisi ya. Kemudian saya juga penasaran ya, ini sharing aja rasa penasaran, mungkin kita sama-sama penasaran tapi syukur-syukur kalau ada yang bisa menjawab ya. Apa penyebabnya gitu? Ada sebuah keluarga tertentu yang bisa menerima kayak tadi keluarga tadi ya. Saya kira itu bukan hanya fiksi, di dunia nyata ada yang seperti itu. Banyak, bahkan kalau misalnya kita di beberapa keluarga itu ada yang abangnya ini, adiknya itu kan. Di keluarga di tempat lain misalnya itu beda baju partai aja udah langsung main hantam-hantam ya kan.
Itu apa ya kira-kira penyebabnya gitu ya? Apa penyebab yang sehingga ada keluarga tertentu yang bisa menerima tentang masih melihat saudara ya, masih melihat itu keluarga gitu, meskipun berbeda dalam hal keyakinan gitu. Tapi ada juga keluarga yang lain yang ini harus diusir atau bahkan harus dibunuh gitu ya. Itu penyebabnya apa gitu? Itu masih buat saya jadi sebuah pertanyaan ya. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Ya nggak apa-apa sekali-sekali itu dong Bang. Kayak lebih sering ke depan nanti Bang Putra. Iya, pertanyaan yang kayaknya kita bawa pulang tuh nanti ya. Kenapa ada yang seperti itu ya? Penerimaan yang total ya, dan benar ya, ini nggak fiksi gitu. Pengalaman saya sendiri gitu yang mungkin bertahun-tahun saya nggak lama sekali di Aceh Singkil gitu ya, karena kan ada persoalan yang akut sekali tentang keberadaan rumah ibadah di sana kan, dan 2015 terjadi pembakaran gereja dan segala macam pengungsian besar-besaran gitu. Tapi satu hal yang sama seperti Bang Putra yang nggak terjawab di saya, masalah mereka cuma keberadaan rumah ibadah gitu, tapi mereka nggak pernah komentar kalau ada saudara mereka yang masuk Islam, yang masuk Kristen gitu, tapi mereka terikat oleh suku misalnya, Pak gitu kan, Batak Pak gitu. Jadi kalau udah acara adat pernikahan Batak Pak gitu, jadi semua keluarga beda agama itu udah kayak keluarga, mereka bercengkerama yang udah nggak kelihatan lagi mana Islam mana Kristen di situ gitu. Dan itu kan paradoks juga, tapi Singkil sendiri punya sejarah paling kelam soal pembakaran gereja gitu, dan itu juga yang nggak terjawab di saya gitu ya. Mereka lekat secara etnis gitu ya, tapi sementara di dalam proses yang lain ada politik di sana, ada mobilisasi massa yang nggak berkenan, ada ruang yang diduduki oleh identitas tertentu sehingga nggak boleh ada gereja di sana segala macam gitu. Ya pertanyaan saya sih, Zia mungkin ada yang ingin kalau dikomentari? aku melihat ada yang melihat agama sebagai ritual, ada yang melihat agama sebagai nilai dasar. Jadi ketika misalnya melihat agama sebagai ritual, ketika berpindah berarti ritualnya berubah gitu. Itu yang nggak sanggup diterima sama orang-orang. Misalnya waktu jadi Islam dia menjalankan ritual, ada sholat dan lain-lain. Waktu dia berpindah mungkin ada ibadah hari Minggu dan lain-lain. Ritualnya berubah. Jadi ketika misalnya memandang agama sebagai ritual, iya, ketika kamu melakukan perpindahan itu hilang gitu. Itu yang sangat banyak orang mungkin melakukannya tapi mereka tidak menyadarinya bahwa itu menyulitkan dia untuk menerima perbedaan. Di kondisi yang lain ada orang-orang yang melihat agama sebagai nilai gitu ya. Mau ritualnya apa aja rasanya mereka bisa berbuat baik, rasanya masih bisa menjadi harmonis dan lain-lain gitu. Jadi memang ada pandangan yang berbeda bagaimana orang memahami kehidupan, dan itu juga dipengaruhi oleh pemahaman mereka sebelumnya tentang dirinya. Jadi sebenarnya soal agama dan bagaimana orang hidup kan juga persoalan bukan hanya tentang bagaimana kita melakukan sesuatu kepada Tuhan gitu, tapi juga bagaimana orang-orang bertindak dengan sesama manusia gitu. Ada yang sangat beragama, ibadahnya cukup bagus, tapi proses berinteraksi dengan manusianya tidak seharmonis itu gitu. Jadi itu juga balik lagi bagaimana dia memahami soal nilai-nilai dan keimanan itu. Kalau di situasi lainnya, kalau dihubungkan dengan politik dan gimana persoalan agama, itu sangat rumit dan tidak pernah selesai ya, karena mungkin salah satunya soal rasa gengsi, soal misalnya Aceh nggak bisa berubah dari nilai dan syariat Islam gitu, sehingga kalau ada satu orang pun berpindah itu rasanya sebuah luka yang sangat dalam bagi identitas Aceh dan syariatnya gitu. Jadi itu yang sangat ingin ditutupi, padahal ya proses hidup beragama, proses hidup bersosial ya ada banyak gejolak itu, ada banyak orang yang mungkin berubah, ada banyak pandangan baru dan pengalaman lainnya. Mungkin itu. Baik, ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Oh, masih ada waktu, silakan. Kayaknya kurang, Pak. Oke. Maaf,
Saya agak ini apa Kak ya, mesti agak berbeda pandangan sedikit dengan Kakak terkait bahwa justru ketika ritual itu orang bisa berubah jadi ekstrim ya. Mungkin beda persepsi aja kali ya. Saya melihat justru ritual itulah yang membuat kita lebih bijaksana ya. Tapi tadi Kakak ada istilah diksi tadi syariat ya. Saya lebih sepakat mungkin itu ketika orang beragama kepada perspektif hukum, fikah, disitulah ekstremis itu mulai. Karena pemaksaan dia sifatnya. Tapi kalau pemahaman saya mungkin ada perbedaan ya. Kalau ritual itu kan dia tujuannya adalah orientasinya adalah kepada penciptanya. Jadi ya peleburan, ketika peleburan ya manusia makhluk apapun yang ciptaannya, jadi dia akan menerima kebijaksanaan itu. Yang perbedaan agama pun akan ke situ gitu. Itu tuh satu. Terus kedua saya coba-coba karena takut nanti Bang Putra nggak ngajak ngopi lagi ya. Coba-coba ya mencoba biar ada Bandung ngopi lagi nanti. Nah saya melihatnya gini ya, bukan jawaban juga Bang Putra ya, tapi sebuah argumentasi aja bahwa misalnya saya punya kawan di Papua, kami panggilnya Triple Black dan dia nggak marah karena nama itu diberikan sama kawan kasar dari Makassar dan satu Kristen, dua Kristen satu Islam. Dan bagi mereka biasa perubahan agama itu terus diceritain kalau mau puasa yang dari Kristen itu mereka ini bantuin bersih-bersihin masjid, justru juga sebaliknya. Jadi pada malam ada di sebuah peristiwa malam Natal kita buat kajian, kebetulan juga semua materinya waktu itu anak Aceh dari Semelu itu. Jadi ada hal yang menarik bahwa ada agama yang datang ke kita ini di kehidupan kita fasenya adalah fase kolonial. Misalnya ya bisa saja juga dulu Islam datang itu adalah perspektif kolonial dia. Datang kalau dalam game Empire Earth itu dia dirajah dulu. Dirajah berubah pemikirannya masuk Islam. Kalau Inafau tadi nggak tahu bagaimana dia nggak menceritakan ya. Dia hanya 18 tahun lalu katanya, tapi bagaimana dia berubah. Begitu juga datang kolonial Eropa, dia dengan motif Kristen masuk di situ. Artinya adalah kristenisasi di Indonesia atau Nusantara karena itu peradaban dari sana. Tapi sebelumnya kan ada kolonial ya Arab lah, dari Arab sehingga kita mayoritas Islam dan itu diterima dan berubah segala macam. Nah untuk argumentasi saya bahwa Islam dalam perspektif ritual itu lebih kuat mungkin ya di masa-masa tertentu di Aceh. Dan terjadi perubahan dari agama awam bawaannya ke agama barunya itu lebih gampang diterima karena mereka hidup dengan alam memang peleburan. Makanya kayak si kakek si Oki ya tadi ya kayaknya biasa menerima anaknya berubah ke Kristen. Begitu juga sebaliknya pada akhirnya kan si ayahnya juga nggak ada pertentangan yang kuat lah, akhirnya menerima karena mereka punya jejak masa lalu. Itu ketika seseorang tidak menghegemoni yang lain, saya rasa itu lebih bijak ya, karena faktor menghegemoni lah yang mempengaruhi ini nggak boleh ada aliran lain. Nah hegemoni kan sifatnya pasti kapital belakang kan. Nah kalau dibilang apakah masyarakat, saya justru bertanya apakah masyarakat Aceh menolak yang model begitu atau tidak, dan siapa yang menolak itu? Iya karena saya lihat, karena saya pernah juga buat film di Aceh Utara itu yang non Muslim ngikutin mereka dan diterima di masyarakat, nggak ada problem. Tapi ada golongan memang yang kayak pengawal masuk surga. Nah mungkin itu dan pemerintah membiarkan itu. Jadi terkesan kita, aku kan masyarakat Aceh juga maksudnya, dan kita juga itu sih Bang Fadi. Enggak, saya dikodein sama Jamal. Oke, makasih Bang Azhari. Iya ya, mungkin di suatu masa ya kita nggak tahu juga apakah Aceh memang pure seperti ini dari akarnya gitu, yang sangat resisten dengan kebaruan gitu ya. Atau jangan-jangan memang ada perubahan di satu rentang masa gitu sehingga Aceh menjadi seperti ini gitu. Karena kan kalau ya ada sejarah Nuruddin Araneri versus ini kan versus Hamzah Fansuri kan, itu mungkin sejarahnya cukup representatif untuk menjelaskan konteks pertanyaan kita ya, sehingga satu kelompok mau menghegemoni yang lain. Baik, Zia terakhir penutup mungkin mengelaborasi semua ini atau ingin menjawab
hal tertentu? Enggak ingin menjawab, biar kita tetap berbeda. Kayaknya udah cukup sih, nggak ada yang pengen dijawab lagi, tapi intinya bahwa mau bilang kita akan terus mencari tahu ya soal perbedaan dan pandangan ini. Jadi jangan berhenti dari film ini, tapi film ini adalah contoh yang baik dari sebuah perbedaan yang divisualkan sehingga kita menjadi lebih bisa memaknainya. Jadi aku berharap dengan memulai dari film ini kita bisa melihat lebih banyak perbedaan di kehidupan yang lebih nyata dan memunculkan lebih banyak pertanyaan gitu tentang perbedaan itu. Bukan untuk menyamakan tapi untuk menjawab kenapa perbedaan itu menjadi menarik gitu misalnya. Atau memang nggak usah dijawab ya, biarkan kita berbeda begitu ya. Karena itu kan tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi jangan-jangan memang justru rasa terpaksa kita ingin mencari jawaban ini yang mungkin menjadi masalah ya. Kenapa nggak dibiarin aja gitu dengan perbedaan ini? Kenapa nggak nyaman emang beda pendapat aku sama Anda gitu? Jadi kita pengen memaksakan orang satu pikiran sama kita, justru mungkin barangkali itu masalah yang paling mengakar di kita semua sehingga terjadilah pemaksaan, mobilisasi, persekusi dan segala macam. Baik, terima kasih kawan-kawan. Makin dekat buka puasa. Makasih juga untuk Zia jauh-jauh dari Biren. Tadi iya dia ditanya pertama kali lagi di mana, lagi di Biren gitu. Dan ternyata berkesempatan untuk datang kemari barengan teman-teman suara di sini. Yang pasti Iceway akan hadir lagi beberapa pekan ke depan dengan tema-tema yang menarik lagi ya. Berangkat dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai yang ke 1000 insyaallah ya. Iceway, amin. Untuk kawan-kawan juga jangan lupa untuk mengakses katalog dan setiap edisi Iceway akan ada katalog yang menjelaskan tentang konteks film itu sendiri, termasuk mungkin kalau ada bonus-bonus mungkin kita berkesempatan untuk mewawancarai langsung si sutradara dan dia ngasih perspektif juga tentang film ini kenapa dia buat gitu. Dan kebetulan kita berkesempatan untuk mewawancarai Bebra dan silakan akses katalog ini dan nantikan Iceway yang edisi 3, 4, 5 dan seterusnya di beberapa pekan mendatang. Saya Fuadi, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.